warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya, belajar bersama Bu Eka. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar cara mengubah desimal menjadi persen dan juga sebaliknya, mengubah persen menjadi desimal. Kita ikuti bersama-sama ya materinya. Oke, kita bagi papannya menjadi dua dulu. Nah, contohnya ya, anak-anak, kita belajar yang desimal menjadi persen dulu. Nah, desimal itu ciri-cirinya bagaimana? Ya, bilangannya terdapat koma ya anak-anak ya. Contohnya, contoh yang pertama misalnya 0,2. Nah, 0,2 ini akan kita jadikan persen. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah anak-anak harus mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa dulu. Masih ingat ya, ketika pecahan desimal dijadikan pecahan biasa, maka dia bentuknya menjadi gimana? Ini tetap ditulis 2 per, ingat ya, ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 1, berarti nolnya 1. Dia per 10. Nah, setelah ini bagaimana? Sudah dijadikan pecahan biasa. Nah, sekarang penyebutnya ini harus dikalikan berapa? Biar jadi 100. Ingat, persen ini adalah per 100 ya. Jadi karena penyebutnya ini 10 dikalikan berapa ya hasilnya biar jadi 100? 10 dikali 10. Oke, kita 10 dikali 10. Nah, karena yang bawah dikali 10, maka yang atas juga harus dikalikan 10 juga. Oke. Nah, setelah ini kita kalikan seperti biasanya. 2 dikali 10 hasilnya 20. Kemudian 10 dikali 10 hasilnya 100. Oke, mohon maaf ini harusnya sama dengannya di sini. Nah, sekarang sudah ketemu 20 per 100. 20 per 100 itu sama dengan 20%. Ingat, 20% adalah 20 per 100. Nah, jika sudah sampai di sini, bawahnya sudah per 100, kita tinggal ambil yang atasnya saja, berarti 20%. Oke, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Misalnya 0,75. Nah, seperti biasa kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu. Berapa anak-anak berarti? 75 per 100. Nah, coba berbeda dengan yang ini, karena ini harus kita jadikan 100. Ini sudah jadi penyebut 100, berarti sudah ketemu hasilnya. Berapa ya? Iya, 75%. Ini ya anak-anak ya. Ya, selanjutnya lagi contoh yang ketiga. 1,25. Nah, 1,25 ini kita jadikan pecahan biasa. Berapa? Kita tulis angkanya semua. Berarti 125 per 100. Loh, juga sudah per 100. Berarti sudah ketemu 125%. Satu lagi yang penyebutnya harus dikalikan dulu ya. Misalnya 2,5. Nah, 2,5 ini berapa persen ya? Berarti kita tulis semua angkanya. Berarti 25 per, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti per 10. Nah, ini agar bisa jadi 100 harus kita kalikan dengan
10. Oke, berarti atas juga harus dikalikan 10. Atas kali atas 25 dikali 10. Anak-anak cara mengalikannya boleh seperti ini, seperti biasanya 25 dikali 10, begini juga boleh. 0 dikali 0 dikali 5 hasilnya 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. 1 dikali 5 hasilnya 5. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, kita jumlahkan. 0 langsung turun, 0 ditambah 5 hasilnya 5. 2 langsung turun juga, berarti hasilnya 250. Nah, atau anak-anak ada cara yang lebih mudah lagi. Kalau misalnya anak-anak mengalihkan bilangan berapapun dengan 10, 100, 1000, anak-anak tinggal lihat angkanya ini. 25 dikali 1, 25 dikali 1 hasilnya berapa ya? 25. Ada 01, tinggal nambahi 0. Loh, sudah ketemu, hasilnya sama, 250. Nah, sekarang 10 dikali 10 hasilnya 100. Sudah ketemu, berarti 2,5 bentuk persennya adalah 250%. Gini ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke cara mengubah persen ke desimal. Kebalikannya ya, mengubah persen ke desimal. Persen ke desimal. Nah, contoh yang pertama misalnya 10%. Nah, jangan 10% dulu, kita pakai 20. Nah, 20%. Nah, caranya sama anak-anak. Yang pertama kita harus mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. 20% kita jadikan bentuk pecahan biasa, berapa jadinya? 20/100. Nah, yang perlu diketahui, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ini anak-anak. Nah, karena 20/100 itu artinya sama dengan 20 dibagi 100 ya. 20/100 itu sama dengan 20/100. Bu Eka langsung ajarkan cara yang paling mudah untuk membaginya. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu 20. Nah, 20 ya. 20 kita tulis yang atas, kita tulis pembilangnya, kemudian dibagi 100. Nah, anak-anak, kalau dia dibagi, gue tuliskan di sini rumusnya ya. Rumusnya kalau dibagi ini, kalau agak ada jaraknya. Kalau dibagi, alah kok tetap tidak ada jaraknya toh. Sebentar. Kalau dibagi begini ya. Nah, dia geser ke kiri ya. Kalau dikali itu gini ya simbolnya, geser ke kanan. Nah, ini rumusnya. Piye to Bu iki Bu? Gini loh anak-anak. Kita tulis 20. Bentar, agak tak tengahkan. 20. Nah, berarti kan ini dibagi. Kalau dibagi berarti dia geser ke kiri. Geser ke kiri sebanyak berapa? Nolnya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2. Berarti geser ke kiri sebanyak 2. Ya, geser ke kiri sebanyak 2. Kita hitung dari belakang. 1, 2, koma. Nik. Jangan lupa nik itu adalah koma ya.
1, 2, ngik itu koma. Berarti di depan koma ini jangan lupa ditulis 0. Nah, berarti ini jadinya bagaimana? 0,20. Atau 0 di sebelah kanan tanda koma itu tidak perlu ditulis, boleh juga. Atau ditulis 0,2. Mau ditulis 0,20 boleh, ditulis 0,2 juga boleh. Ini Bu Eka tulis 0,2 ya. 0,2. Bu, aku sih bingung. Lagi. Bu Eka jadi lagi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya 25%. Nah, kita jadikan pecahan biasa dulu. Berapa berarti? 25 per 100. Nah, sama seperti ini. Kita tulis 25. Kemudian, karena dia dibagi, berarti dia bergeser ke kiri. Ke kiri ini, ke kirinya kita ya. Nah, bergeser sebelah kiri sebanyak berapa? 1, 2. Berarti bergeser ke kiri sebanyak 2. 1, 2, ngik. Ngik itu adalah koma. Oke, jangan lupa di depannya ditulis 0. Nah, berarti ini jadi bagaimana? Jadi 0,25. Sudah selesai. 0,25. Lagi yang angkanya agak besar. Misalnya contoh yang ketiga, 135%. 135%. Berarti kita tulis dulu bilangannya. 135 per 100. Nah, kita tulis dulu hitungannya. 135 dibagi 100. Berarti geser ke sebelah kiri sebanyak ya 2 kali. 1, 2, ngik. Nah, karena komanya di sebelah kiri koma ini sudah ada angkanya, sudah ada bilangannya, berarti kita tidak perlu menulis koma seperti ini anak-anak. Jika di depan koma ini, di sebelah kiri koma ini belum ada bilangannya, baru kita tulis 0. Nah, berhubung di sini sudah ada bilangannya, berarti tidak usah ditulis 0. Ini jadinya bagaimana? Jadinya ya 1,35. Ini jadinya 1,35. Oke, Bu, aku saya bingung, Bu. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, Bu Eka tulis di sini. Contoh yang keempat. Misalnya 275% kita jadikan bentuk desimal. Berarti jadikan ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 275 per 100 sama dengan 275 kita geser ke kiri sebanyak 2. 1, 2, ngik. Nah, di sebelah kiri koma atau di depan koma sudah ada angkanya, berarti tidak perlu ditulis 0. Langsung saja 2,75. Oke, gini ya anak-anak caranya. Anak-anak, sekarang Bu Eka akan menambahkan maksud dari rumus kalau dibagi geser ke kiri, kalau dikali geser ke kanan. Contohnya seperti ini. Contoh. Misalnya 75 per 100. Nah, oke, bentar.
75 dibagi 100 atau 75 per 100 juga sama. 75 dibagi 100 itu kan sama dengan 75 per 100. Nah, berarti ini 75 karena dia dibagi berarti dia geser ke kiri sebanyak 1, 2, sebanyak 2, 1, 2, koma. Nah, depannya jangan lupa ditulis 0, berarti ketemu 0,75. Nah, sekarang contoh yang kedua, misalnya 1350 dibagi 1000. Duh, iya kok angkone akeh, Bu. Sama saja. 1350 dibagi 1000. Kita tulis 1350. Nah, terus kita bagi 1000. Berarti kalau dibagi dia geser ke kiri. Geser ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3, koma. Berarti jadi 1,350 atau boleh juga 1,35. Nah, sekarang yang fungsinya kalau dikali. Kalau dikali berarti geser ke kanan ya, ini. Kalau dikali dia geser ke kanan. Ini kan dibagi. Nah, sekarang kita belajar yang dikali. Misalnya 0,65 dikali 100. Nah, kalau 0,65 dikali 100 ini caranya kita tulis bilangan desimalnya ini. Kita tulis dulu 0,65. Nah, karena dia dikali berarti komanya geser ke kanan. Sebanyak berapa? 2. 1, 2. Nah, kalau sudah geser ke kanan sebanyak 2, berarti ini jadinya bagaimana? 065 karena komanya ada di sini. Sudah tidak ada lagi. Atau ini juga boleh ditulis sebagai 65. 0 di depan kan tidak apa-apa, tidak ditulis. Berarti jadinya 65. Sekarang dengan bilangan yang sama. 0,65 dikali 1000. Sama, gue hapus dulu. 0,65. Berarti karena dikali dia geser ke kanan sebanyak 3. Dari mana 3? 1, 2, 3. Geser ke kanan komanya. 1, 2, 3. Loh Bu, ini loh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong berarti kita isi dengan 0. Nah, ini jadi bagaimana? 0-nya yang depan karena komanya sudah tidak ada, berarti kita tulis 650. Tetap yang ini ditulis karena dia 650 bukan 65,0 ya. 650. Sekarang yang nomor 5. 0,65 dikali 10. Nah, berarti kita hapus dulu. 0,65. Nah, dikali 10 berarti geser ke kanan sebanyak 1 karena 0-nya hanya ada 1. Geser ke kanan 1, nah, komanya juga geser 1. Berarti ini jadi 06,5. Ini boleh ditiadakan jadi 6,5. Gitu ya anak-anak ya. Maksudnya Bu Eka itu seperti itu, yang geser ke kanan dan geser ke kiri tadi. Kuncinya di sini, kalau dibagi dia geser ke kiri, kalau dikali dia geser ke kanan. Nah, ini tadi kan tidak ada komanya. Sekarang Bu Eka lanjutkan dengan ada komanya. 1,1,1
125,5 dibagi 10 misalnya. Berarti kita tulis dulu angkanya ini 125,5 karena dibagi berarti dia geser ke kiri sebanyak 1 koma. Nah, jadinya bagaimana ini? Komanya sudah geser ke sebelah sini, jadi 12,55. 12,55. Gini ya anak-anak ya, 125,5 dibagi 10 hasilnya 12,55. Lagi yang ke-7, 125,5 dibagi 100 ya. Sama, 125,5 dibagi 100 berarti komanya geser ke kiri sebanyak 1, 2, 1, 2. Nah, hasilnya jadi berapa? 1,255. Itu ya anak-anak ya. Terakhir BK bagi dengan 1000. Yang ke-8, 125,5 dibagi 1000 berarti komanya geser ke kiri sebanyak 1, 2, 3 sebanyak 3 kali. 125,5 geser ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, ini diisi 0 karena di depannya tidak ada angkanya. Jadinya bagaimana ini? 0,1255. 0,1255. Baik anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran matematika kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.